Oke, saya ulangi lagi. Kita hari ini akan bahas mengenai consumer behavior. Jadi, kemungkinan barang dan jasa yang dapat dikonsum gitu ya, kemudian preferensinya apa, kemudian pilihannya apa. Jadi ilmu ekonomi itu sebetulnya awalnya adalah mengidentifikasi sebetulnya kebutuhan manusia itu apa, kemudian berusaha untuk memilih antara dua pilihan gitu ya. Hal ini karena biasanya apa namanya? Biasanya karena keterbatasan dana, pilihan konsumsi dalam ekonomi itu karena pertama adalah keterbatasan dana, kemudian adanya keterbatasan waktu misalnya, kemudian keinginan, need and want. Need itu kebutuhan ya, kebutuhan. Kemudian adanya apa namanya indifferent atau adanya pilihan ya, apa keunikan pilihan atau keunikan dan lain sebagainya. Nah, di sini di dalam teori ekonomi ada yang disebut dengan kurva indifferent, yaitu kurva yang mengidentifikasi kombinasi dua atau lebih barang yang memberikan konsumen level kepuasan yang sama. Nah, di sini misalnya ada yang satu, kombinasi antara barang satu dan dua. Kemudian kalau barang satu dan dua dikomunikasikan lagi, ternyata kepuasannya lebih naik. Kemudian kalau diubah lagi barangnya antara barang satu dan dua, maka akan menaikkan lagi, begitu ya. Kalau secara ekonomi, apa namanya, kepuasan itu biasanya diperoleh dengan ada istilahnya biasanya kalau yang pertama kali diambil itu biasanya lebih tinggi tingkat kepuasannya dibanding dengan yang level berikutnya. Nah, biasanya misalnya pilihannya antara kombinasi antara apa tegukan pertama di minuman itu biasanya lebih memuaskan dibanding yang berikutnya. Nah, sama dengan manusia juga secara apa kurva dari kebutuhannya atau kepuasannya. Jadi manusia itu mencari kepuasan biasanya dia berusaha mencari kombinasi yang tertinggi dari kepuasannya dari dua buah benda yang akan apa namanya dipilihnya begitu ya. Nah, di sini ada tingkat marginal dari substitusi di mana tingkat konsumer atau keinginan untuk mengkonsumsi menggantikan sebuah barang dengan barang lain sehingga dia akan menghasilkan kepuasan yang sama gitu. Nah, jadi ada potensi untuk melakukan substitusi. Misalnya sekarang harga minyak mahal, kemudian diupayakan untuk mencari alternatif lain dengan cara membuat semacam pilihan. Kalau minggu lalu misalnya disampaikan tuh apa? Kalau masak tanpa minyak itu fryer, Pak. Apa namanya, Bu? Air fryer. Fryer. Gini, Bu, apa namanya, Bu? Saya kok lupa. Air fryer. Ya, Iya, air fryer, Pak. ya gitu, Pak. Iya, air. Oh ya, air fryer. Nah, jadi artinya kepuasan. Nah, misalnya air fryer, kemudian minggu lalu saya mengkaji kebutuhan subsidi di di Jawa Barat. Kemudian misalnya dihasilkan bahwa kombinasi tertinggi dari kebutuhan masyarakat itu pertama beras, kemudian yang kedua tepung,
gula, kemudian yang ketiga tepung, yang keempat itu apa ya, beras, gula, tepung, minyak goreng. Dan uniknya di antara keempat produk ini ternyata yang diinginkan disubsidi oleh masyarakat Jawa Barat itu beras maksimal 5 kilo, kemudian gula, kemudian yang ketiga minyak goreng. Ini yang dominan ya, 2 kilo. Kemudian minyak goreng ini sebanyak 2 liter. Gitu, atau 2 penerima begitu ya, antara 2 kilo atau 2 liter atau 2 penerima. Dan tepung yang ternyata juga langka ini tidak menjadi pilihan utama apabila dikombinasikan antara 4 produk ini. Jadi sebagai gambaran, masyarakat itu sekarang lebih mengutamakan 3 produk ini kalau ada subsidi atau ada operasi pasar murah dibanding misalnya tepung, apalagi daging dan seterusnya begitu ya. Nah, itu yang terjadi di masyarakat, di mana ketika masyarakat tadi mengumpulkan kebutuhan pokok untuk persiapan hari raya, ternyata 4 pilihan produk ini yang menjadi alternatif utama. Begitu. Nah, kembali ke sini, jadi indifference curve di sini adalah kombinasi ini akan menghasilkan kepuasan yang paling tinggi. Jadi misalnya pemerintah menetapkan adanya subsidi antara produk satu, beras dengan tepung, maka bisa jadi masyarakat akan memilihnya beras dengan minyak misalnya. Tapi kalau dipikir-pikir memang ini ya, minyak itu susah untuk diganti begitu ya. Sama juga dengan tepung. Tepung juga secara signifikan ada peningkatan harga, dan yang menarik adalah begini. Ketika pemerintah menyatakan bahwa produk aman, di sini dinyatakan bahwa produk aman di pasar, tapi ternyata dalam kenyataannya produk aman ini versi pemerintah, tapi dari versi pengusaha dinyatakan produk tidak aman. Kalau dinyatakan bahwa beras ada banyak, stoknya banyak, gula stoknya banyak, minyak goreng stoknya banyak. Tapi kalau di sisi pengusaha, di sisi pelaku bisnis ternyata stoknya nggak ada, begitu ya. Nah, itu yang terjadi di masyarakat sekarang. Nah, itu yang menjadi tantangan ya buat baik pemerintah maupun pengusaha untuk mengamankan produk. Jadi jangankan harganya yang terlalu tinggi, tapi juga ternyata ketersediaannya yang tidak ada. Kemudian apa preferensi konsumen untuk melakukan consumer gitu ya. Jadi beberapa preferensi yang diacu oleh konsumen itu adalah yang pertama kelengkapannya, lebih banyak lebih baik, kemudian diminishing artinya tingkat substitusi ini akan menyebabkan graduasi ya, penurunan terhadap kepuasannya, tapi dia bisa menggantikan produk yang menjadi titik kepuasannya. Kemudian transitivity, adanya pemindahan dari sebuah produk ke produk yang berikutnya. Nah, yang unik adalah di sini bahwa manusia cenderung memilih lebih banyak lebih baik, gitu ya. Jadi manusia tidak sama dengan hewan, begitu ya, di mana hewan itu biasanya kalau sudah cukup berarti dia cukup, begitu ya.
Jadi tidak akan mengeksploitasi sumber daya. Sedangkan kalau manusia cenderung untuk kalau sudah dapat pengen lagi begitu ya. Kalau udah mengkonsumsi satu, nanti ke depannya dia akan menambah dua, kemudian akan menambah tiga dan seterusnya. Cuma masalahnya adalah sumber daya yang terbatas sehingga menyebabkan manusia menjadi tidak punya kendali terhadap ketersediaan sumber daya. Efek dari konsumsi sumber daya. Nah, efek-efek yang ditimbulkan biasanya karena rasa tidak selalu kurang, menyebabkan manusia itu akan mengeksploitasi. Eksploitasi, kalau zaman dulu munculnya adanya ekspansi ya, atau penjajahan, sehingga menyebabkan sebuah negara yang lebih maju akan mengekspand negara yang berikutnya gitu ya, yang tidak begitu maju. Nah, ternyata memang tidak bisa disalahkan, ternyata secara alamiah manusia itu cenderung untuk nambah terus begitu ya. Seperti misalnya kita bekerja pada awalnya dengan gaji 1 juta, nah merasa cukup karena mungkin baru lulus. Kemudian ketika sudah 5 tahun kita marah-marah kalau digaji 1 juta karena dianggapnya kita tidak dihargai begitu ya. Kemudian kita naikkan lagi minta menjadi 2 juta. Di tahun ke-7 misalnya kita demo lagi merasa bahwa 2 juta kepeksilan. Kemudian kita minta 5 juta. Nah, itu artinya memang manusia secara alamiah merasa bahwa konsumsinya itu tidak cukup begitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini yang pertama di sini ada kelengkapan gitu ya. Jadi adanya kecenderungan bahwa lengkap itu lebih baik begitu ya daripada kekurangan atau bukan kekurangannya, ketidaklengkapan gitu. Jadi artinya kalau misalnya jenisnya pilihannya cukup banyak itu membuat konsumsi dari konsumen itu menjadi lebih banyak pilihan dibanding kalau dia cuma dimajukan dengan satu jenis konsumsi saja. Kemudian yang berikutnya complete preference ini complete property consumer is capable to expressing preference or indifference between all possible bundle. I don't know is not an option. Ini dari hasil surveinya dia nggak boleh jawab I don't know ya. If the only bundle available to a consumer are A, B, and C, then the consumer yang nomor 1 is indifferent between A and C. They are on the same indifferent curve antara A dan C di satu kurva indifferent. Kemudian mereka akan pilih A dan B, B dan A, walaupun di kurva indifferent yang berbeda, atau mereka akan memilih B dibanding A, atau mereka akan memilih B dibanding C. Jadi kalau dilihat di sini tingkat kepuasan yang tinggi, bahkan di sini calon konsumen akan lebih memilih B dibanding kalau dia memilih A dan C, dibanding dengan A atau C gitu ya. Jadi ini kelihatannya sudah ada peningkatan level dari keinginan untuk mengkonsum dibanding A dan C. Jadi mungkin misalnya ini pada tahap awal ketika pertama kali seseorang itu mencoba sesuatu, di masa depannya dia akan naik level. Kemudian yang kedua, lebih banyak lebih baik, more is better property. Bundle that have at least as much of every good and more some good are preferred to other bundle. Bundle B is preferred to A since B contain at least as much of good Y and strictly more of good Y. Jadi kalau good X, jadi bundle B ini lebih diinginkan dibanding A karena B mengandung paling tidak barang Y, barang Y ini, dan barang X-nya ada di sini ya,
lebih tinggi dibanding yang punya A gitu, walaupun barang Y-nya sama. Barang B juga lebih diinginkan daripada barang C karena B mengandung paling tidak barang A dan barang Y yang lebih begitu ya dibanding C, padahal yang ininya sama. Secara umum seluruh seluruh bundling ini di mana indifferent dari C nomor 3, indifferent curve nomor 3 ini lebih disukai daripada indifferent nomor 2 dan nomor 1, dan nomor 2 lebih disukai daripada nomor 1 gitu ya. Jadi kombinasi dari keinginan yang nomor 2 biasanya lebih disukai daripada yang di bawahnya yang nomor 1. Oke, kemudian yang poin ketiga, diminishing MRS, jumlah dari barang good, barang Y, the consumer is willing to give up to maintain the same satisfaction level decrease as more of OX is acquired. The rate of which consumer is willing to substitute one good for another and maintain the same satisfaction level. Jadi di sini jumlah dari barang Y, konsumen akan mendapatkan kepuasan yang sama, kepuasan yang menurun ya daripada yang barang X gitu. Nah, di sini kita lihat to go from consume bundle A menuju B, the consumer harus memberikan 50 unit barang Y untuk mendapatkan tambahan barang X. Jadi harus berkorban 50, kemudian dia untuk mendapatkan barang X1 gitu ya. Kemudian untuk pindah dari mengkonsumsi barang B yang ini menuju barang C, konsumen harus menyerahkan 16,67 unit barang Y untuk mendapatkan 1. Kemudian untuk mengkonsumsi pindah dari C ke D harus menyerahkan 8 unit untuk mendapatkan 1. Jadi artinya di sini ada pengorbanan di sini ya, pengorbanan oleh konsumen untuk mendapatkan satu barang X, peningkatan satu barang X gitu ya. Jadi dia akan berkorban dan tingkat pengorbanannya semakin mengecil dari A, B, C, D gitu ya, semakin menyusut, tapi unit yang diterima tetap jumlahnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semakin ke sini berarti pengorbanannya semakin kecil penurunannya, tapi tingkat tingkat yang didapat dari barang tersebut akan semakin akan tetap berjumlah tetap. Ini kalau dianalogikan berarti dia akan semakin ahli atau semakin punya skill ya untuk menurunkan dengan frekuensi atau dengan volume yang lebih kecil, tapi apa yang didapatkan tetap jumlahnya. Kemudian secara konsisten memesan bundle ya. Di sini transitivity property for untuk 3 bundle A, B, dan C. Dan transitivity property menunjukkan bahwa C lebih baik dari B, ini lebih baik dari ini, kemudian B lebih baik dari A, dan C lebih baik dari A. Transitive preference along with more is better property imply that indifferent curve will not intersect, tidak saling beririsan, dan konsumen will not get caught in perpetual circle of indecision. Jadi artinya A, B, dan C ini akan tidak bertemu ya di satu keputusan atau satu titik yang sama, tapi di sini semakin melebar ke arah samping maka tingkat kepuasannya akan semakin tinggi begitu. Nah, artinya begini, kalau dianalogikan ya, ini analogi yang bisa kita simpulkan bahwa manusia itu
ada keterkaitan antara pendapatan dan konsumennya, konsumsi ya, karena memang jumlah pendapatan yang meningkat biasanya akan menyebabkan konsumsinya meningkat. Tapi tingkat apa tingkat pengeluarannya tidak berbanding linear terhadap konsumsi, begitu ya. Jadi artinya pada suatu fase di mana seseorang itu pendapatan atau pengeluarannya semakin tinggi, biasanya tingkat konsumsinya akan meningkat, tapi tidak linear. Artinya kalau peningkatannya misalnya untuk dikonsumsikannya naik 10, otomatis tingkat pengeluaran untuk konsumsinya tidak linear dengan sejumlah 10, tapi menyusut begitu ya, dengan posisi sumber daya yang sama. Nah, kemudian kita lihat hal ini penyebabnya adanya keterbatasan budget, begitu ya. Nah, di sini kita lihat ada sebuah opportunity set, the set of consumption bundle that are affordable. Di sini kita lihat ya, di sini ada Y dan X, kemudian ada sebuah garis lurus yang disebut dengan budget line. Budget line ini adalah ini ya persamaannya. Kemudian market rate of substitution juga ada di sini, yaitu slope-nya ya, slope kemiringannya antara dari budget line itu, yaitu ini persamaannya PX dibanding PY, begitu ya. Ini Bapak Ibu bisa pelajari di ekonomi makro ya. Tapi hal ini menggambarkan bahwa ada penurunan ya tingkat kepuasan atau adanya sebuah slope atau sebuah kemiringan di mana biasanya di konstan yang muncul karena adanya budget yang terbatas dari konsumen tersebut. Nah, ini juga bisa bergeser budget lainnya, ada perubahan budget lain di mana bisa bergeser ke atas atau ke bawah. Kemudian kalau adanya perubahan harga juga new budget line for price decrease, kalau penurunannya terjadi dari harga, maka budget lainnya juga akan bergeser, namun dari sisi Y-nya di sini tidak bergeser ya, tidak linear ya, tidak sama dengan yang di atas, tapi dia cuma satu origin yang sama, satu titik asal yang sama, kemudian menghasilkan margin yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini kemudian dari situlah munculnya sebuah teori yang terkenal yang disebut dengan equilibrium consumer, gitu ya. Keseimbangan konsumsi. The equilibrium consumption bundle is the affordable bundle that yield the highest level of satisfaction. Jadi ini akan akan mencari sebuah bundle yang menghasilkan tingkat kepuasan yang paling tinggi dengan level kemiringannya di poin yang ini ya, yang paling puncaknya yang ada di atas yang level 3. Ini hasil dari beberapa kombinasi slope dari indifferent curve di budget dan ketersediaan produknya. Nah, jadi kalau digambarkan biasanya nanti kita ingat dulu di teori ekonomi bahwa semakin tinggi posisi dari kombinasi antara produk Y dan X, maka posisinya paling tinggi. Nah, equilibrium keseimbangannya akan muncul dari titik ini. Biasanya yang disebut dengan keseimbangan biasanya kalau poinnya dinaikkan dia akan turun, kalau poinnya diturunkan dia akan turun, kalau poinnya dinaikkan dia akan turun. Jadi yang paling puncak adalah di keseimbangan yang ditentukan dari dari potongan antara dua kurva ini. Gitu ya, ini sangat teknis ya. Mungkin bisa kita bahas dari konteks
hitungan nanti ya. Kalau dihitung mungkin bisa lebih dipahami antara X dan Y begitu. Nah, kalau kembali ke aplikasi di lapangannya bahwa sama ya, bahwa di sini masyarakat itu punya keterbatasan sumber daya. Sumber daya apa yang paling dominan yang dimiliki oleh masyarakat secara terbatas, yaitu sumber daya modal ya, atau uang. Nah, sumber daya modal atau uang yang terbatas ini, ketika masyarakat itu dihadapkan pada konsumsi, maka dia harus bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan juga memiliki keterbatasan karena pendapatan ini biasanya diusahakan oleh swasta dan pemerintah. Dan swasta dan pemerintah ini biasanya memiliki keterbatasan dari penggunaan sumber daya. Pemerintah bisa memberi bantuan kepada masyarakat berupa subsidi, sedangkan swasta bisa memberikan bantuan kepada apa? Kepada masyarakat berupa tunjangan gaji dan tunjangan. Oke, jadi inilah yang membuat nanti ekonominya akan berputar yang merupakan kombinasi antara kebutuhan pilihan atas beberapa pilihan sumber daya. Dan dari ekonomi akan didapatkan sebuah hitungan di mana tingkat kepuasan akan terjadi apabila terpenuhi kebutuhan dari masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat ini juga akan mengalami beberapa fase ya, fase di mana ada masyarakat yang dengan pendapatan rendah dan tingkat konsumsi yang rendah, kemudian menengah, kemudian yang tinggi, tingkat konsumsi yang tinggi. Tapi perubahan antara ketiganya tidak bersifat linear, tapi akan bersifat decrease ya, terjadi penurunan antara tingkat pendapatan dan antara tingkat konsumsinya begitu. Oke, ini sebagai gambaran dari pembahasan mengenai tingkat kepuasan konsumen begitu ya. Nah, kita lihat kembali di dalam bahasan sebelumnya bahwa kita juga perlu memahami, di sini saya mengulang kembali ya. Sorry, ini saya share slide yang sebelumnya. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, di sini ya. Oke, di sini kita lihat bahwa slide-nya. Ini udah net present value yang kemarin.
Oke, ini kita mungkin bisa mengaitkan dengan topik yang kemarin, yang sebelumnya, adanya incremental atau marginal analysis, di mana bahwa hal-hal yang mengendalikan dari apa yang dilingkupi oleh ekonomi makro itu bisa terkait dengan output, harga, kualitas produk. Kemudian kalau misalnya sifatnya swasta atau korporasi, biasanya ada advertising dan ada research and development. Kemudian kalau dikaitkan dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat dengan kepuasannya, kemudian yang kita bahas sebelumnya mengenai tingkat value perusahaan yang semakin meningkat karena adanya adanya interaksi antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa eh, yang paling penting di sini adalah apa sebetulnya keinginan masyarakat. Nah, kemudian yang paling penting kedua, yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memenuhi keinginan dan kebutuhannya, kebutuhan dulu, kebutuhan dan keinginan. Keinginan masyarakat. Ya, ini sekarang dengan adanya era disrupsi dalam bidang apapun, maka efeknya adalah masyarakat yang menjadi tidak begitu bisa mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan, gitu ya. Kalau zaman dulu kita sudah bisa memutuskan bahwa ini loh kebutuhan, kemudian yang berikutnya ini loh keinginan, kemudian kita perusahaan memenuhinya, begitu ya. Kemudian yang ketiga di sini apa yang dilakukan adalah melakukan strategi bisnis. Nah, kalau konteksnya ekonomi dan manajer, di sini kita bisa kombinasikan antara tiga hal ini, di mana tiga hal ini akan membuat perusahaan menjadi lebih memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk memenuhinya. Dan di sini strategi bisnis akan menerjemahkan apa yang dibutuhkan antara keinginan masyarakat dan bagaimana perusahaan itu memenuhinya. Ini perusahaan. Yang ini masyarakat. Yang ini apa tindakan action. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini apa yang bisa dilakukan adalah ini. Contohnya gimana? Contohnya misalnya sekarang terkait misalnya dengan kebutuhan pokok yang semakin langka, itu membutuhkan kebutuhan pokok langka. Nah, satu misalnya sekarang masalahnya adalah menghadapi hari raya. Yang kedua adalah masalah daya beli menurun. Kemudian yang ketiga adalah masalah harga yang naik. Harga naik itu ada namanya harga ekonomi tertinggi. Ini tidak ada. Kemudian masalah yang keempat adalah kesediaan angka. Ketersediaan kurang. Masalah yang dihadapi yang kelima adalah informasi dari media. Masalah yang keenam adalah tidak adanya persiapan karena kurang
riset gitu ya, karena kurang di riset. Nah, ini kondisi yang kita hadapi sekarang. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan ya. Jadi sekarang kita menghadapi posisi hari raya yang sudah dekat. Biasanya hari raya yang sudah dekat menyebabkan pemerintah mulai panik ya. Pemerintah mulai panik karena ketersediaan sumber daya yang tidak cukup ini dikomplain atau dimasukkan dimasukkan info negatifnya oleh masyarakat. Info negatif bukan info negatif tapi info info pemanas suasananya begitu ya. Nah, kemudian ada media yang menyebabkan pemerintah juga semakin bingung begitu. Oh, apa nih yang harus dilakukan? Karena ternyata masyarakat kelaparan di provinsi A. Ternyata masyarakat tidak bisa membeli beras, padahal beras panen. Kemudian ternyata minyak goreng langka, padahal Indonesia adalah penghasil minyak sawit nomor 2 di dunia. Nah, itu ininya tukang bagian pemanasnya adalah media, misalnya contohnya gitu ya. Nah, kemudian legislatif DPR misalnya mempertanyakan kepada pemerintah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menghadapi hari raya ini, karena hari raya sudah semakin dekat, masyarakat tidak mungkin didiamkan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, gitu ya. Kemudian masyarakat yang komplain, akhirnya dunia bisnis yang turun. Dunia bisnis akhirnya mensupport pemerintah, tapi dunia bisnis yang punya niat untuk mensupport pemerintah punya beberapa kendala, salah satunya adalah regulasi. Regulasi yang tidak memihak misalnya, tidak boleh menjual dengan harga kurang dari HET, atau harus menjual dengan harga di bawah harga ekonomi tertingginya. Nah, itu mungkin kebijakan pemerintah. Dunia bisnis yang tidak merasa bahwa itu marginnya tidak masuk, akhirnya mencoba membuat gerakannya dengan cara menahan persediaan. Ketika persediaan di masyarakat langka, maka pemerintah mengajukan revisi terhadap HET, harga ekonomi tertingginya, kemudian dibolehkan. Ketika dibolehkan, maka kebutuhan ini menjadi tidak langka lagi, gitu ya, tapi harganya mahal. Ketika kebutuhan ini tidak langka lagi, tapi harganya mahal, masyarakat kemudian kembali komplain ya. Masyarakat komplain. Ketika masyarakat komplain, dibantu oleh media. Nah, ketika medianya ini, pemerintah kembali bingung, kemudian pemerintah akhirnya membuat kebijakan yang dianggap tidak populer, yaitu misalnya tidak sensitif atau apa, tidak mendengarkan aspirasi atau membuat kebijakan yang aneh, misalnya membuat kebijakan yang tidak populer sehingga nanti pemerintah jadi gaduh gitu ya, di sosial media jadi gaduh. Jadi banyak komplain, ibu rumah tangga marah-marah, buruh pegawai itu demo, kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang dihadapi saat ini, di mana muaranya adalah
keinginan masyarakat yang tidak terbatas, kemudian adanya gradual dari kebutuhan dari setiap masyarakat yang meningkat sesuai dengan tingkat pendapatannya dan seterusnya. Nah, begitu ya. Ini ya yang terjadi secara aplikasi dari yang saya jelaskan. Kalau mau dipermudah pemahamannya begitu ya, tapi mungkin mudah-mudahan tidak menjadi lebih bingung ya. Jadi teori ekonomi yang tadi kita bahas adalah masalah keinginan atau kebutuhan manusia yang bergerak begitu ya. Tingkat kebutuhan yang meningkat, jumlah manusia yang semakin bertambah, kemudian jumlah sumber daya yang terbatas menyebabkan pemerintah dalam hal ini sebagai bagian yang paling bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya, akhirnya berusaha memenuhi. Tapi karena tidak bisa bergerak sendiri, pemerintah memerlukan perusahaan. Nah, kemudian perusahaan melakukan aksi bisnis di sini. Nah, aksi bisnis dari perusahaan tersebut akhirnya menyebabkan hal yang terjadi pada saat ini menjelang hari raya ya, di mana masyarakat mulai komplain karena sumber daya atau ketersediaan kebutuhan yang sangat terbatas, kemudian subsidi harus dilakukan tapi jumlahnya juga perlu diperhitungkan karena kota dan kabupaten yang menerimanya di tingkat provinsi akan komplain kalau misalnya dia menerimanya subsidinya tidak banyak atau sedikit. Kemudian informasi dari media juga memanaskan suasana. Kemudian dari sisi akademis, riset tidak dilakukan, ataupun riset yang dilakukan itu ternyata tidak mengena terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan legislatif, dalam hal ini DPR juga mulai mempertanyakan lagi pemerintah. Apa nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini? Kenapa ngurusin MotoGP bukan harga minyak, misalnya begitu ya? Kenapa PNS wajib nonton MotoGP dan seterusnya? Nah, begitu ya. Jadi mungkin itu dulu yang sebagai bahan pengantar diskusi. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan dulu sementara untuk nanti saya lanjutkan lagi dengan dengan bahasan selanjutnya ya. Mangga silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan. Kalau saya tertarik yang nomor 6 nih Pak. Tidak adanya persiapan. Yang ini Pak? Kurang riset. Oh iya. Mangga. Gimana Pak? Ya ini sih saya mau melempar diskusi juga sebenarnya. Kejadian kayak di Indonesia ini kan sudah rutin sebenarnya kan. Kayak persiapan mau lebaran, pasti apa-apa naik kayak gitu. Ini kan riset pasar ini, riset-riset yang harusnya dilakukan sama pemerintah ini kan sudah dari awal sebelumnya gitu loh. Tapi tidak pernah terlaksana sepertinya. Sehingga menyebabkan ya kejadian terus-terusan aja begini terus. Setiap mau puasa harga-harga naik, kayak gitu. Jadi menurut teman-teman yang lain juga mungkin ada nggak sih solusi nih sebenarnya buat pemerintah ini sebenarnya bisa gitu loh. Cuman kenapa pertanyaannya mereka nih nggak lakukan itu? Gitu ya. Kenapa masalahnya selalu berulang? Padahal pasti kejadiannya akan sudah bisa diantisipasi begitu ya Pak ya? Betul. Iya. Jadi tanpa riset pun sebenarnya sudah bisa dilihat nih Pak dari yang sebelumnya lagi. Oke. Mungkin ada yang punya pendapat kenapa sih masalahnya berulang. Ini bagus ya Pak. Sebetulnya pemerintah tuh sudah mengalokasikan dana yang sangat besar ya Pak untuk riset ya. Betul. Biasanya kampus-kampus melakukan riset, konsultan-konsultan tingkat dunia melakukan riset.
Tapi aplikasinya susah ya Pak. Tuh. Susah ya Jadi Pak. hibahnya banyak banget, tapi nggak ada yang diterapkan sama sekali nih. Iya. Ya, ya. Kenapa ya Pak? Itu juga menggelitik saya ya, karena saya Iya, kadang-kadang jadi konsultan ya, tapi berulang. Nanti tahun depan saya akan membahas masalah yang sama gitu Pak. mm-mm. Ya, gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi ada anggaran lagi nih yang harus dikeluarkan untuk membuat riset, padahal mungkin riset saya ini bisa diterapkan 5 tahun ke depan. Toh permasalahannya sama dan jumlah penduduknya juga nggak terlalu berbeda. Masyarakat miskinnya juga tidak terlalu banyak tambah gitu ya. Iya. Ya betul Pak Am, kenapa nih ya? Sebagai orang Sumedang nih Pak, kenapa Pak? Kemarin saya ke Sumedang ya Pak, berkunjung ke Bupati, ke Wakil Bupati, dan saya lihat di Sumedang itu punya command center yang bagus banget Pak. Udah tahu ya Pak? Banyak Pak. Jadi Sumedang itu adalah provinsi dengan digitalisasi terbaik se-Jawa Barat menurut Pak Gubernur, se-Indonesia menurut Pak Menteri. Nah, jadi sebagai orang Sumedang harus bangga ya Pak. Enggak Pak. Tapi itu masyarakatnya tahu nggak Pak kira-kira bahwa sekarang Kabupaten Sumedang itu termasuk yang paling datanya paling lengkap. Sudah tahu sih Pak. Udah tahu Masyarakat ya? sudah pada sadar. Ya, ya. Ada ininya Pak, ada perubahannya? Kalau saya sih jarang keluar sih Pak kalau di Sumedang nih. Cuman jadi kurang terlalu melihat banget dah. Tapi mereka sih saya lihat sudah tahu, mereka ini sudah disorot nih sekarang nih. Jadi memang performa dari pemerintahnya bagus ya? Ya. Bagus ya Pak ya? Bagus, Masyarakat bagus. puas gitu ya? Mm-mm. Ya, ya. Ya saya lihat juga hebat ini ininya wali kota, bukan wali kota dia, apa ya? Bupati ya? Bupati dan wakilnya hebat menurut saya. Beruntung ya Sumedang punya bupati dan wakil bupati yang visioner begitu ya. Iya. Saking hebatnya bisa terlihat masyarakat miskin sampai ke dalam rumahnya Pak. Hebat ya. Jadi dia di command center-nya itu bisa kelihatan kalau ditelusuri atau yang mau sedang dibangun ini pegawainya Pak. Pegawainya bisa ketahuan ada di mana karena dikasih HP sama Pak Bupati gitu. Jadi nanti kalau ada kepala dinasnya yang tidak di kantor ketahuan gitu. Nah, itu salah satu inovasi dari pemerintah. Nah, itu perlu ya menurut saya. Inovasi yang bagus itu akan membuat riset-riset yang berulang itu tidak terjadi, Pak. Gitu ya. Iya. Dan itu akan menghemat biaya. Oke, Mangga. Mungkin ada yang menanggapi kenapa sih sebetulnya kebutuhan pokok barang langka itu selalu kejadian setiap tahun gitu. Bapak Ibu sebagai calon ekonom, sebagai calon manajer, magister, itu harusnya bisa punya analisis ya. Oh ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini kita. Mungkin ada pendapat lain, silakan Bapak Ibu. Boleh Pak, mau coba Pak? Mangga Pak Willy. Kalau menurut saya sih ini nggak tahu juga, mungkin karena kapabilitas dari pemerintah juga kali ya Pak mengenai praktisi misalkan pemenuhan bahan baku ini, kayaknya memang pemerintahnya kurang paham juga sih Pak. Kayak contohnya misalkan kemarin untuk harga minyak, kenapa minyaknya ini jadi langka banget, karena pemerintah kan sempat menetapkan harga eceran tertingginya itu rendah banget. Nah itu sebenarnya pemerintah nggak melihat apakah supply dari si sawitnya ini memang harganya lagi meningkat atau memang seperti apa. Wajar kalau misalkan produsen minyaknya ini ya nahan mereka untuk ngeluarin minyaknya. Kalau menurut saya seperti itu sih Pak, karena ya mungkin kurangnya praktisi dari pemerintah juga sih, jadi kayak kurang paham bagaimana yang sebenarnya terjadi di lapangan sih Pak. Kurangnya apa Pak tadi? Partisipasi atau apa Pak tadi? Praktisi dari pemerintahnya Pak, jadi kayak mereka cuma melihat dari helikopter view aja gitu, nggak lihat di lapangannya. Helikopter view ya, helikopter view. Bagus Pak pendapatnya Pak Willy.
Ya, artinya kenapa pemerintah. Jadi menurut Pak Wil itu ini ya, karena kurang capable ya, Ah, kurang mungkin kali ya Pak ya, ya, kurang praktik kali ya. kurang praktek. Ya, artinya pemerintah tidak tidak belajar dari tahun sebelumnya begitu ya, atau sebetulnya pola pemerintah kita yang semakin bergeser ya Pak. Pemerintah kita sekarang tuh sebenarnya semakin membaik dengan adanya salah satu efeknya adalah sosial media sebetulnya. Sosial media membuat pemerintah itu nggak berani macam-macam terlalu keterlaluan gitu ya. Maksudnya bisa jadi karena banyak yang mengawasi begitu Bapak Ibu ya. Nah, sosial media punya impact positif sebetulnya. Dan kalau kapabilitas, saya pikir kapabilitas bisa dibetulin ya, karena ada budget begitu ya. Ada tenaga ahli yang bisa disewa, ada apa namanya, ada staf ahli yang bisa dikontrak selama 1 tahun dan sebagainya, gitu ya Pak ya. Nah, cuma mungkin ini ya Pak, political will-nya ya, apa namanya, apa sih Pak namanya, visi ya, kata Pak Willy tadi, adanya visi yang kuat sebetulnya. Nah, ini penting ya bagi pimpinannya, visi yang kuat, begitu ya. Oke, bagus Pak. Masih ada yang mau ditambah? Silakan. Tambahan sedikit kali ya Pak ya, mungkin kayak apa namanya sih, menteri ini kan sekarang saya nggak tahu menteri ini ada koordinasi apa enggak ya terkait yang kayak tadi ada hibah atau riset. Seharusnya kan dari Kemenristek ini sebar nih sesuai dengan hasil-hasil hibahnya itu disebar ke masing-masing kementerian yang dengan kebutuhannya. Misalnya perdagangan terkait dengan ekonomi yang sudah diteliti. Gitu. Nah itu kayaknya yang masih belum di sharing dari Kemenristek-nya sendiri. Terus sama kayak menteri ini mungkin ke depan harus di ini kali ya, harus dilakukan sharingnya itu jangan ditunjuk mungkin. Harus ada tes juga kayak lurah. Jadi lurah sama jadi camat. Sehingga benar-benar dapat orang-orang yang capable dalam hal bidangnya masing-masing. Jadi kayak kita punya pimpinan, betul. Kayak saya nih Pak, saya punya pimpinan yang selalu bicara itu berdasarkan data dan riset. Ada juga memang pemimpin yang hanya tunjuk, ambil keputusan dalam waktu singkat kayak gitu dan hasilnya nggak maksimal. Jadi tipe-tipe pemimpin ini yang harus ada nih. Mencari sesuatu tuh berdasarkan riset gitu. Karena saya pernah dapat pimpinan yang kayak gitu. Ada risetnya dulu, dia baru mau ngomong. Kayak gitu. Kalau kita ngajuin usul-usulan. Ya, menarik ya Pak. Contohnya Sumedang ya Pak ya? Iya, betul. Iya Pak, betul. Saya salut sama Sumedang. Jadi kalau menurut Pak Aang, sudah saatnya memang pimpinan tuh berbicara berdasarkan data begitu ya Pak ya? Pak. Iya. Oke. Saya ingin menambahkan Pak. Oh iya, mangga. Jadi pertanyaannya tadi kenapa barang kebutuhan pokok langka pada saat momen-momen tertentu seperti yang Pak Beni bilang, contohnya menjelang puasa gitu ya Pak? Iya, betul. Kebetulan tadi saya kan habis dari pasar sama suami saya. Kita memang setiap minggu ke pasar. Nah, pasar itu sepertinya menurut saya itu 5 kali lipat lebih ramai daripada biasanya. Nah, kita biasa beli daging itu di pasar ada dua kios daging, cuma 2. Nah, itu biasanya tuh nggak ngantri, langsung beli gitu. Tadi itu benar-benar sampai antri dan kita nggak jadi beli daging karena semua orang sepertinya membeli daging gitu. Jadi menurut saya karena pola konsumsi masyarakat Pak yang kan menjelang puasa nih Pak, sementara sebagian besar penduduk Indonesia itu Muslim, semuanya puasa gitu. Nah semuanya puasa dan karakteristik kita orang Indonesia itu kalau berpuasa itu bukannya malah mengurangi konsumsi. Kalau dalam agama kan kita berpuasa jatah makan kita berikan ke orang lain gitu ya Pak, untuk ibadah gitu. Nah kalau saya perhatikan ini malah berpuasa kita malah lebih banyak
konsumsinya dan lebih enak gitu. Biasanya makannya bukan daging, ini karena puasa malah jadi daging dan malah jadi 2 kali lipat dan semua Balas orang dendam ya, Bu? iya, sepertinya seperti itu dan semua orang mempunyai pemikiran yang kurang lebih sama gitu. Makanya permintaan akan barang-barang kebutuhan pokok itu meningkat sementara pasokan biasa saja gitu. Peningkatan itu mungkin bisa sampai 3 sampai 5 kali lipat dan produksinya tetap gitu. Jadi menimbulkan kelangkaan barang dan kenaikan harga gitu. Oke, bagus Bu pendapatnya. Jadi dari tahun ke tahun sebetulnya masalahnya begitu ya Bu. Konsumsi atau semakin banyak yang lebih boros ya pada saat hari raya Bu. Mungkin dianggap sebagai perayaan gitu ya. Oh ini 1 bulan kita berpuasa, nggak apa-apa lah sekali-sekali makan di luar sekali-sekali. Nah gitu ya, sekali-sekalinya itu yang mungkin agak. Nah gimana Bu solusinya tuh Bu menurut Bu hari ini? Karena sudah dari dulu ya Pak, sudah dari zaman saya kecil kayaknya pasti kalau mau puasa naik gitu. Dan itu cuma di Indonesia karena tradisinya seperti itu di Indonesia. Tradisi ya Bu, susah diubah karena tradisi gitu ya. Betul. Ya. Izin menambahkan Pak. Iya, mangga Bu. Iya, itu kan sebenarnya sudah berulang-ulang ya untuk permintaan yang meningkat di setiap puasa atau lebaran. Itu seharusnya pemerintah sudah tahu itu harus dilengkapi. Apakah tidak ada permainan ya di sini, permainan dari pemerintahnya maupun penyedia barang pokoknya, karena sebenarnya kan sudah tahu kalau mau meningkat dia harusnya pemerintah itu sudah bersiap-siap untuk melengkapi tradisi seperti ini gitu. Apa bukan permainan ya untuk penaikan harga atau gimana gitu. Tapi ya itu pendapat aja sih Pak. Ya. Kalau pemerintah melakukan permainan mengalami kerugian sendiri kali ya Bu? Atau mungkin sama pengusaha begitu ya Bu ya? Iya mungkin aja. Iya. Untung. Ya, artinya seperti yang tadi saya sampaikan tadi bahwa pemerintah yang tidak bisa menenangkan masyarakat ini akan memunculkan banyak kecurigaan ya di masyarakat ya, karena masyarakatnya komplain kan. Nah ini harusnya pemerintah harus melakukan sesuatu. Kalau selama ini dia tembok tinggi, harusnya berani dipecahkan begitu ya, supaya hal ini tidak menjadi kecurigaan bagi masyarakat. Mungkin gitu ya Bu, Bapak ya. Ya, Pak. Bagus masukannya Bu. Izin Pak, coba. Oh, mangga. Iya, jadi mencoba menjawab ini berdasarkan pengalaman saya Pak ya. Iya. Yang saya bisa turun ke lapangan. Dulu saya lagi nyari jagung buat permintaan teman saya di Sumedang. Salah satu produsen jagung terbesar di Sumedang. Di kabupaten apa gitu, waktu saya lupa. Di atas gunung tuh jagung sebanyak-banyaknya. Saya ketemu sama kepala UPT, pengelolaan pertaniannya. Iya. Saya ketemu, saya ngobrol, bisa gak menyediakan jagung dalam jumlah kuantitas sekian? Dia bilang, wah susah. Kenapa susah? Kan produksinya banyak di sini. Dia cerita, ternyata permasalahannya itu udah dari bawah, Pak. Dari petaninya sendiri. Gimana tuh petaninya begini, ketika dia nanam, dia kan butuh modal. Pertama, dia butuh modal. Yang kedua, dia butuh waktu. Misalnya 4 bulan hingga tumbuh. Tumbuh butuh waktu lagi untuk ngejual. Selama 4 bulan itu, dia dapat duit dari mana? Akhirnya, yang modalin dia adalah tengkulak. Yang modalin petani-petani itu adalah tengkulak. Nih, gue modalin buat bibit, gue modalin buat ini. Cuma lu jual ke gue nanti. Oke, jadi mau nggak mau sepakat. Karena di kampung ya udahlah, sepakat deh daripada gue nggak ada duit buat ngejalanin pertanian ini. Oke, udah jadi tuh tengkulak. Jadi harga itu dimulai dari tengkulak nih. Nanti dari tengkulak kecil dikumpulin ke tengkulak besar. Dari tengkulak besar dijual itu ke pasaran, sehingga pemerintah itu nggak bakal bisa mengaturnya itu. Karena apa? Yang udah bermain tengkulak.
Karena pemerintah juga berterima kasih ke Tengkulak, karena petani-petaninya itu dimodalin awalnya. Daripada petani sounding ke pemerintah, gue butuh duit, gue butuh duit. Cuma pemerintah nggak bisa menjadi itu. Dulu di zamannya Soeharto, kalau nggak salah, ada yang namanya koperasi. Koperasinya itu adalah pemerintah. Cuma banyak yang korupsi. Akhirnya dihapus tuh sistem itu. Akhirnya jadi tengkulak-tengkulak kecil. Nah, yang jadi permasalahan adalah ada beberapa pemerintah itu bermain jadi tengkulak. Kenapa pemerintah bermain jadi tengkulak? Karena modal politik dia terlalu besar. Untuk kampanye, untuk nyogok, untuk apa, untuk mendapatkan jabatan itu. Sehingga sampai kapanpun pemerintah akan diam nih masalah harga. Kalau selama masih ada politik itu, politik uangnya. Untuk mendapatkan jabatan. Sehingga dia dapat duitnya dari mana? Dari tengkulak. Nah kan kadang tengkulak bilang, bos nih yang mau bayarin, berani gede. Bosnya itu siapa? Nggak pernah kelihatan. Ternyata ada beberapa setelah saya tanya, ngobrol, itu ada orang pemerintahan juga yang jadi bos tengkulaknya. Itu pemilu keluar duit banyak, apa segala macam. Nah sehingga saya dulu sempat kayak berpikir, kalau nggak ada pemilu, nggak ada DPR, nggak ada DPRD. Sama nih kayak Gus Dur. Gus Dur kan juga sempat mau ngapus itu tuh DPR, DPRD. Buat apa sih adanya mereka? Orang udah ada gubernur yang wakilin daerah masing-masing. Karena ngeluarin duitnya tuh gede-gedean semua. Potensi korupsinya gede. Terus Pak Fahri Hamzah juga pernah ngomong, udah partai politik digaji aja, jangan biarin dia nyari duit sendiri. Gaji aja partai politik sama negara. Sehingga kerjanya itu fokus, kerja doang. Nah, kalau sekarang enggak kan, di pemilu pakai duit sendiri, gimana cara dapat duit? Kan nggak mungkin orang investor ngeluarin duit cuma-cuma. Nah itu jadi dari bawah sampai atas itu ada miss. Harusnya pemerintah itu masuk ke daerah-daerah untuk modalin. Cuma sekarang baru yang di Sumedang itu baru dimodalin bibit doang. Tapi keperluan hidupnya siapa yang mau modalin? Nah terus kenapa harga itu berubah di momen-momen tertentu? Nah saya pernah nanya kayak yang di Sumedang ya. Di Sumedang di kampung itu saya pernah nanya, dia itu kalau nikah aja modalnya itu gede banget Pak. Saya nanya gini, kok banyak material ya di sini? Materialnya gede-gede, padahal rumahnya itu biasa-biasa aja semua di kampung itu. Iya, kalau nikah itu mesti pakai jati, bawaannya 100 juta lebih. Anjir, duit dari mana? Saya aja ibaratnya kayak Jakarta, kayaknya nggak gini-gini amat ya. Ternyata tengkulak-tengkulak itu memanfaatkan budaya masyarakat di sekitar ya. Yang kalau misalnya nikah, bawaannya mesti gede-gede. Akhirnya duit dari mana? Tengkulak modalin. Kayak berani jual, ya udah terserah, yang penting tengkulak ambil, yang penting ambil. Gitu. Di momen-momen tertentu dia tahu nih, momen mau puasa, momen musim kawin, habis puasa. Itu butuh modal gede tuh semua. Orang berani bayar duit buat beli jati, buat beli lemari, buat beli ini, daerah situ buat kawinan. Sehingga tengkulak naikin juga berani aja. Toh nanti bayarnya belakangan, ada kredit usaha rakyat. Nah itu jadi pemerintah tuh kadang suka memanfaatkan juga untuk beberapa individu ya, memanfaatkan dia sebagai tengkulaknya karena untungnya gede banget. Yang harusnya jagung itu modalnya cuma 2.000 sekilo, tapi ketika di pasaran 5.000 aja nggak dapet. Itu baru satu contoh jagungnya ya Pak. Dan di beberapa sektor rata-rata begitu semua. Gitu. Kalau menurut pengalaman saya, kenapa harga itu berubah di momen tertentu dan kenapa pemerintah kayak nggak bisa ninggalin tuh, nggak bisa antisipasi, padahal bisa sebenarnya. Harusnya bisa, cuma karena ya beberapa individu mengatakan terima kasih ke tengkulak, udah ngewakilin pemerintah buat modalin rakyat-rakyat kecil, atau sebagian individu yang memanfaatkan itu sebagai tengkulak yang modalin untuk ngebalikin biaya politik dia yang udah gede banget keluar. Gitu kalau menurut saya. Ya, bagus ya Pak, ininya pendapatnya Pak Ali. Ini ya, apa namanya, ada view yang berbeda. Dan saya pikir bisa jadi memang ini kejadiannya ya, di mana harga itu udah mahal dari tingkat petani begitu ya, karena petani nggak punya modal. Pemerintah mungkin kewalahan juga kalau memenuhi apa yang diinginkan petani, tapi konsekuensinya adalah harga yang tidak bisa dikendalikan begitu ya. Dan di sini yang menarik, apa ya, ada semacam mafia begitu ya dalam tanda kutip ya, yang membuat harga-harga menjadi susah dikendalikan oleh pemerintah, dan pemerintah dianggap tidak perform karena
bisa jadi itu juga menjadi sebuah biaya politik baru ya, bahwa ini loh si pemerintah yang dipilih ternyata tidak bagus, padahal sudah ada strategi, sudah ada orang-orang yang melakukan riset dan sebagainya. Ya, bagus Pak Ali. Ini informasinya sangat komprehensif ya. Dan itu juga terjadinya bukan cuma di luar Jawa, tapi di Jawa juga terjadi. Gitu ya. Artinya kita yang negara besar punya PR yang sangat besar. Gitu ya. Pertanyaannya adalah sekuat apa sih sebetulnya peran kepala pemerintah untuk mengendalikan hal ini sebetulnya menurut Bapak Ibu? Ini contohnya tadi kita bahas Sumedang, Misalnya di Sumedang melakukan inovasi, dan itu menurut Pak Ang tadi cukup membuat masyarakat menjadi lebih tenang begitu ya, karena pemerintahnya ternyata menggunakan data untuk melakukan keputusan begitu. Nah, mangga Bapak Ibu mungkin ada satu lagi pendapat sebelum kita mungkin sudah ya untuk perkuliahan hari ini. Ada pendapat kira-kira sehebat apa atau seperlu apa profil dari kepala pemerintah untuk memecahkan masalah di daerahnya? Apa kepala pemerintahannya bukan harus bagaimana ya? Apakah penting kepala pemerintahan itu perannya dalam memecahkan masalah di daerahnya? Atau sistem sebetulnya sudah terjadi? Ada yang punya pendapat? Silakan. Menurut saya Pak, sekalian peran kepala pemerintah tuh misalnya gubernur atau wali kota itu penting banget sebenarnya ya. Cuma dia nggak powerful karena dibatasin oleh kebijakan DPRD sekitar. Gitu. Kalau menurut saya. Makanya kalau daerah lain ya mungkin nggak ada apa ya, DPR-nya itu nggak terlalu powerful. Kalau di Indonesia nggak tahu deh, kayak negara-negara demokrasi itu DPR-nya yang terlalu powerful, sehingga pemerintah tuh kayak kepala daerah itu cuma sebatas kayak ngejalanin aja yang udah diatur. Dia nggak bisa punya punya power lebih untuk mengatasi masalah daerahnya, padahal dia tahu masalahnya di mana, cara ngatasin itu gimana. Cuma karena ada kebijakan DPR-nya itu yang berunding, rapat, debat, panjangan, akhirnya selesai itu masalah, nguap gitu aja. Makanya dulu Soekarno dan Gus Dur aja pengen ngapus yang namanya DPR dan DPRD. Udah, bebanin aja semuanya itu kepala pemerintah masing-masing. Kalau misalnya skala RT ya RT, skala lurah ya lurah, yang ngatasin kebijakan masing-masing aja. Jadi nggak kebanyakan rapat, debat yang nggak menghasilkan, malah ngeluarin duit aja. Seharusnya sih powerful dan penting seharusnya, cuma karena itu lagi, kebijakan interest politiknya itu masing-masing. Kalau misalnya cuma satu suara semua DPR, kayak nggak asik juga kan. Menurut mereka, yang ngikut-ngikut doang nih buat apa kerja. Sehingga mereka terpaksa buat beda pendapat mulu tuh, ribut aja di situ. Padahal nggak butuh kepala daerah tuh debat di DPRD. Kalau menurut saya gitu, Pak. Jadi DPRD justru menghalangi gerak kepala daerah begitu ya? Iya, kalau menurut saya iya. Ya, kalau menurut saya ya. Bagus Pak Ali. Ada lagi yang punya pendapat Bapak Ibu? Paling kalau dari saya tambahan dikit aja Pak. Ya. Kayak kemarin ini kan Jokowi sama Luhut nih ngumpulin kepala desa se-Indonesia nih. Iya. Di situ ada statement satu kepala desa sendiri sudah ngomong sendiri dia. Kita ini jadi kepala desa aja keluar modal banyak kayak gitu, di depan presiden dia berani ngomong kayak gitu. Something crazy gitu. Di depan presiden dan presidennya ketawa-tawa gitu. Padahal sekarang kepala desa lebih menarik daripada camat dan bupati ya. Iya. Karena dana kelolaannya otomatis dapat ya. Betul. Jadi mereka sudah menunjukkan dirinya mereka sendiri ya, mereka sudah melakukan kejahatan gitu loh. Iya, dari hal itu. Dan pasti nggak akan nggak akan untuk biaya nggak akan terpecahkan ya, karena harapannya harus bayar dulu yang sudah dikeluarkan begitu ya. Betul. Baik Bapak Ibu, mungkin diskusinya sangat menarik dan bisa kita jadikan gambaran terhadap
ekonomi saat ini ya, ekonomi di Indonesia saat ini. Tapi saya percaya ekonomi Indonesia atau Indonesia menjadi semakin membaik ya. Karena apa? Karena memang tahap transparansinya semakin terbuka gitu ya. Artinya banyak kegiatan yang terdeteksi oleh masyarakat secara langsung gitu. Jadi itulah yang menuntut kepala pemerintah, kepala daerah itu semakin lebih lebih hebat sekarang ya, lebih profesional ya. Saya punya satu mahasiswa saya, mahasiswa bimbingan S3 saya itu wali kota, Pak Wali Kota. Nah, wali kota ini kalau saya undang untuk kegiatan kampus, beliau menyempatkan diri. Walaupun wali kota di provinsi lain ya, bukan di Jawa ya, di luar Jawa. Dan saya cek capaiannya luar biasa Pak Wali Kota ini. Daerah yang tadinya dia itu tidak merupakan destinasi wisata, kemudian menjadi 5 besar di destinasi wisata. Daerah yang tingkat tingkat kemiskinannya tertinggi awalnya menjadi tidak tertinggi, menjadi yang terendah. Daerah dengan tingkat serapan tenaga kerja yang awalnya rendah, serapan tenaga kerja di masyarakatnya atau tingkat penganggurannya tinggi, menjadi masyarakat kota dengan masyarakat yang tingkat penganggurannya rendah. Jadi saya tanya Pak Wali apa resepnya ya? Resepnya yang pertama dia bilang lakukan selalu evaluasi. Demanding katanya, dia melakukan evaluasi dengan cara rutin ya, secara terus-menerus, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu akan teridentifikasi masalahnya begitu ya. Masalahnya akan selalu teridentifikasi. Dia mengumpulkan kepala dinas untuk evaluasi, sorenya ditanya lagi gimana hasilnya. Besok rapat lagi, tanya lagi. Jadi artinya evaluasi salah satu kunci untuk membuat daerah menjadi semakin maju. Indikatornya yaitu tadi daerahnya menjadi semakin maju dan kuat dan menjadi destinasi wisata, dan Pak Presiden katanya paling sering berkunjung ke daerah itu karena senang karena memang daerah itu berprestasi gitu. Nah, itu jadi saya semakin optimis bahwa kepala pemerintahan ke depan akan diisi oleh orang-orang tidak notabene orang politik yang dititipkan, tapi orang yang memang punya kapabilitas karena masyarakatnya sudah mulai melek ya. Masyarakat di Bandung masyarakat di Sumedang akan melihat masyarakat di Bekasi akan melihat masyarakat di Depok, gimana sih pemerintahnya dan seterusnya. Dan sosial media akan membuat evaluasi yang semakin transparan. Begitu ya Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup hasil diskusi hari ini. Mudah-mudahan menjadi bahan amunisi baru untuk mata kuliah ekonomi bagi manajer dan aplikasinya ya. Cukup ya Pak Ketua Kelas, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita nanti ke depan ada UTS kayaknya, nanti kita bisa bisa evaluasi lagi. Saya akan upload juga materi kuliahnya supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan lagi apa yang saya sampaikan gitu ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, selamat berpuasa, semoga lancar dan tidak terkendala oleh kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan pokok yang mahal gitu ya. Cukup ya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.